Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran sedang melaju ke arah selatan ya, tepatnya di Jalan Serandaan Pandan Simo. Kira-kira kita akan menuju kemana dan mau apa di sana? Atau jangan-jangan kali ini TV Lebaran akan mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap. Memang betul teman-teman ya, hari ini kita akan mengungkap sebuah misteri, yaitu misteri jembatan Pandan Simo, yang konon targetnya itu pada akhir tahun 2024 ini akan selesai atau mungkin akan jadi pembuatan atau proses dari jembatan Pandan Simo. Dan kira-kira apakah targetnya itu akan tercapai atau ya terpenuhi waktunya? Oleh sebab itulah, mari kita sama-sama mengekspedisi bersama bagaimana kondisi terupdate dan terkini dari proses pembuatannya. Karena kan konon pada akhir tahun 2024 ini harusnya sudah jadi dan sudah bisa dilewati. Nah ini teman-teman, saya tadi dari Jalan Pandan Simo ya, saya berbelok ke kanan ya, karena bagaimanapun juga di sisi kanan saya ini sebenarnya adalah Sungai Progo. Sungai di zaman dahulu kala adalah sungai yang sangat besar sekali dan gagah dengan debit airnya yang sangat melimpah. Hingga konon banyak pula dahulu kala kapal-kapal besar itu yang berlalu lalang di Sungai Progo ini untuk ya ibaratnya bersosialisasi atau mungkin memutar perekonomian dengan berdagang dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di sebuah tanggul ya. Sebenarnya jalur yang saya lewati lurus ini sebenarnya adalah tanggul dari Sungai Progo ya. Tapi ya karena tergerus perkembangan zaman atau milenialisasi ya, yang berakibat dengan debit air dari Sungai Progo ini sudah banyak yang surut ya, hingga yang menimbulkan yang namanya daratan-daratan seperti ini atau pulau-pulau kecil ya. Padahal zaman dahulu kala ya, lokasi yang saya pijak ini ya, itu sebenarnya sudah dekat dengan aliran Sungai Progo. Jadi Sungai Progo itu memang sungai yang terbesar teman-teman ya. Kalau dibandingkan dengan Sungai Winongo, itu sebenarnya tidak ada apa-apanya ya dari segi luas dan besarnya ya. Tapi ya sekarang ini malah justru dari segi alirannya malah kalau saya sih masih original, yaitu Sungai Winongo ya. Kalau Sungai Progo ini saya lihat airnya sudah ibaratnya apa ya, bensin itu udah banyak campurannya gitu ya. Jadi udah tidak banyak yang original ya, dikarenakan apa ya, karena memang pembangunannya sudah merajalela di sepanjang Sungai Progo, terutama yang di sisi utara ya, yang dekat dengan ya perkotaan ya. Nah ini teman-teman, saya masih menyusuri dari tanggul dari Sungai Progo, dan saya akhirnya memutuskan untuk berbelok ke kanan ya. Dahulu kala mungkin ratusan tahun yang lalu, seandainya saya ini berada di sini, saya mungkin sudah kelintir ya, atau mungkin sudah terbawa arus oleh arus Sungai Progo. Karena sejatinya lokasi yang saya pijak ini dahulu kala adalah masuk dalam aliran Sungai Progo. Jadi Sungai Progo itu benar-benar sangat luas sekali dan besar sekali. Tapi kini sudah tergantikan oleh ya ini teman-teman ya, daratan dan perkebunan warga ya.
Kayaknya di kanan saya ini adalah kebun lombok ya, kebun lombok, dibuat kebun lombok ya. Wah, ini sebenarnya kalau kita kita bayangkan ya, atau mungkin kita bisa menerka, sebenarnya kebun ini kalau dibangun rumah-rumah itu ya lama-lama akan menjadi perkampungan ya, perkampungan yang sangat luas. Bisa jadi ya, ini satu kelurahan gitu ya, namanya adalah Kelurahan Sungai Progo ya. Kenapa disebut seperti itu ya, karena bekas-bekas dari aliran Sungai Progo, sejarahnya Sungai Progo gitu ya. Nah, ini teman-teman, di sini pun saya melihat kayak kolam-kolam besar ya, kolam-kolam yang kayak sebuah rawa-rawa. Ini kayaknya adalah bekas-bekas dari penggalian pasir ya. Dan di sini pun berbentuk kayak sebuah kolam-kolam itu. Ini menandakan bahwa sebenarnya lokasi ini adalah termasuk dalam aliran Sungai Progo. Dibuktikan dengan ini kolam-kolam kecil ini kan sebenarnya kalau mereka mau bicara atau bisa bicara, mereka akan mengatakan bahwa saya mau menunjukkan kalau sebenarnya wilayah yang jadi daratan ini dahulu kala adalah aliran sungai. Maka ditunjukkan dengan air-air itu pun bisa masuk di ini kubangan-kubangan kecil ini ya, atau kolam-kolam kecil ini. Ini menandakan bahwa lokasi ini sebenarnya adalah satu komplek atau satu area aliran Sungai Progo. Dan kita lanjut lagi teman-teman ya ke ekspedisi inti atau mungkin tujuan inti, yaitu kita akan melihat bagaimana proses pembangunan jembatan Pandan Simo ya, bagaimana nasibnya di akhir tahun ini. Karena apa? Karena konon ya targetnya itu tahun 2024 ini sudah selesai, dan mungkin targetnya adalah di saat liburan Natal dan Tahun Baru sudah bisa jadikan mungkin ya objek wisata sementara atau sebentar ya. Karena biasanya kan wisata-wisata itu ramainya di pas awal-awalnya gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, saya tadi mencoba mengezoom ya dari sini. Kayaknya juga sudah terlihat ya bagaimana kondisi dari jembatan Pandan Simo. Meskipun lokasi yang saya pijak ini ya jaraknya masih mungkin 1 kilo ya, atau 1,5 kilo dari jembatan Pandan Simo. Kira-kira apakah jembatan ini sudah jadi atau justru sudah buat lalu lalang pengendara-pengendara motor dan mungkin pengendara-pengendara mobil ya. Nah, ini teman-teman, saya zoom dari sini yang jaraknya mungkin sekitar 1 kiloan ya. Sudah terpampang bagaimana proses pembangunan dari jembatan ini ya. Ya, yang saya penuh tanda tanya itu, seandainya terjadi gempa besar dan terjadi tsunami besar, apakah jembatan ini masih kokoh berdiri ya? Karena bagaimanapun ya alam ini ya tidak bisa terkalahkan ya dengan ilmu apapun ya, karena ya semuanya adalah milik Sang Maha Kuasa. Nah, ini teman-teman, saya sudah melihat terpampang begitu indahnya, oh indahnya dan megahnya jembatan Pandan Simo ya. Ini menunjukkan bahwa saya sudah dekat dengan titik inti dari ekspedisi kita kali ini, yaitu proses pembangunan jembatan Pandan Simo. Apakah sudah jadi atau justru masih lama sekali ya. Tapi kemarin saya sempat bertemu dengan orang yang bertempat tinggal di ya ibaratnya tidak jauh dari lokasi ini. Beliau itu mengatakan bahwa proses pembangunannya itu mundur ya. Jadi targetnya mundur ya, sekitar bulan Maret kalau nggak salah ya. Jadi ya masih 3 bulanan lagi ya. Atau ya mungkin habis Lebaran ya. Jadi malah bisa menjadi wisata baru di Hari Raya Idul Fitri nanti. Nah, inilah teman-teman pampangan dari jembatan Pandan Simo yang saya lihat dari sisi utaranya ya. Seperti ini teman-teman ya. Nih ya, kayak
kayak apa nih teman-teman, kayak lubang-lubang gitu ya. Dan ini kayaknya kalau saya lihat ya dari strukturnya, kalau saya lihat dari jarak jauh, ini mungkin pembangunannya masih di sekitaran 80% ya, atau mungkin ya 79% ya. Jadi masih banyak PR-nya teman-teman ya. Ini kan juga belum ada kayak apa tanggul-tanggulnya itu ya, yang dari beton itu ya. Coba saya akan mendekat lagi ya teman-teman ya. Tapi jalannya ya seperti ini teman-teman ya, berbecek-becek ria ya, karena ya masih berupa tanah ya. Kita lanjut lagi teman-teman ya, untuk menuju ke titik yang lebih dekat dari jembatan Pandan Simo ya. Kira-kira bagaimana kondisinya ya, apakah kondisinya itu apa, mungkin kondisinya sudah hampir jadi, atau mungkin malah semi jadi, atau malah masih lama jadinya ya. Nah ini teman-teman, saya sudah semakin dekat lagi, ditandai dengan gambarnya semakin jelas dan semakin besar ya. Nah inilah jembatan Pandan Simo yang akan menjadi ukiran sejarah pula di tahun 2024, yang besok mungkin jembatan ini akan ditemui oleh generasi berikutnya. Nah ini teman-teman ya, saya akan mencoba lebih mendekat lagi dari jembatan ini, dan saya akan lebih ke barat dan saya akan melihat langsung dari tepi Sungai Progo. Wah, Sungai Progo udah jadi kayak gini ya teman-teman ya, sudah aduh bikin pusing ini, atau mungkin sungguh terlalu ini ya. Ini daratan-daratan yang hamparan luas ini dahulu kala adalah aliran Sungai Progo. Jadi bayangkan teman-teman ya, besar dan panjang sekali ya Sungai Progo ini sesungguhnya. Tapi kini sungai ini tinggal kayak sungai apa ya, sungai kutuk gitu ya, artinya sungai yang manut manusia itu ya. Dibuat seperti ini dan dibuat seperti ini, pada akhirnya Sungai Progo kewibawaannya sudah hilang ya, sudah tinggal kenangan ya. Kayak gini sungainya malah membleng ya teman-teman ya. Dan ya seperti inilah ya, dahulu kala kan wow, Sungai Progo ini airnya bergejolak, kalau pas banjir itu wah ngeri sedap ya. Nah ini teman-teman, inilah hamparan dari beton-beton yang menjadi penyangga ya. Dan besok beton-beton ini akan bertempur dengan air ya, untuk membuktikan kekokohannya ya. Apakah 100 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan jembatan ini masih bisa berdiri kokoh ya. Inilah teman-teman ya, ini lokasi yang kalau ini lebih dekat ya, mungkin setengah kilo ya dari lokasi inti ya. Saya akan mencoba turun teman-teman ya, karena saya tidak afdol seandainya tidak turun di semak-semak ini ya. Siapa tahu kita sekali lagi kita mencari selendang bidadari ya. Siapa tahu kemarin baru pindah dari Sungai Winongo mandinya, sekarang pindah di Sungai Progo ya. Tapi ternyata di sini juga tidak kita temukan selendang apapun ya. Kita hanya menemukan dedaunan ranting yang patah kayak lagu aja ya. Nah ini teman-teman, inilah hamparan jembatannya, dan saya yakin ya nanti di saat pembukaan awal pertama, wah itu mungkin sudah melimpah ruah ya. Oh sudah orang sepedaan, orang berpacaran, pokoknya dari ke komplit plit ya akan ke sini ya. Dan saya akan mencoba berjalan lagi teman-teman ya, untuk lebih mendekat. Tapi kayaknya ini jalannya agak buntu ya, ini saya harus ya, saya tidak bisa maju lagi, dan saya hanya akan mengintip dari sini ya. Aduh, inilah jembatan ya. Oh, ini bukti kemakmuran rakyat ya, mungkin ya juga kemakmuran para pekerjanya juga, karena kan ya dengan banyaknya jembatan ini pun dapat membantu perputaran perekonomian warga ya, atau bersosialisasinya itu lebih cepat. Jadi misalnya mau berdagang itu cepat itu ya. Nah ini teman-teman ya, ini
Wah, ini sebenarnya kalau dipakai buat wisata kapal tuh bagus teman-teman ya, karena airnya tidak begitu deras mengalirnya ya. Tapi yang saya bikin geleng-geleng kepala itu loh, kok bisa ya yang namanya Sungai Progo yang dahulu kala itu sangat gagah megah sekarang sudah kayak gini ya. Ini teman-teman, nah kayak persawahan ya. Aduh, ya bener ya, rampalan dari Ki Jongko Joyoboyo bahwa akan kita temui di zaman tua nanti, yaitu zaman yang sungai hilang kedungi atau sungai hilang mata airnya. Nah mungkin ya seperti ini contoh-contohnya ya teman-teman ya, karena pembangunan yang merajalela, batuan-batuan pondasi yang merajalela, pada akhirnya air pun lama kelamaan akan surut dan tidak tahu bagaimana kelanjutannya kelak ya. Nah ini teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan. Kayaknya saya akan menuju ke lokasi titik dari pembangunan jembatan Pandan Simo ya. Bagaimana pekerjanya atau mungkin juga prosesnya ya. Tapi kalau saya lihat ini memang kita akan bertepatan dengan hari Kamis yang libur, yaitu bertepatan dengan libur Natal ya. Makanya saya lihat dari kejauhan kayaknya ini banyak pula pegawai-pegawai atau mungkin ya tukang-tukang yang mengerjakan jembatan Pandan Simo ini, banyak yang tidak berangkat ya kalau saya lihat ya, karena biasanya dulu itu waktu saya kemarin itu yang tidak bertepatan dengan hari libur itu banyak sekali pekerja-pekerja yang berlalu lalang di lokasi ini. Tapi saya lihat kok ini agak lengang atau agak sepi ya. Kemungkinan besar banyak pula ya pegawai-pegawainya ya, atau mungkin pekerja-pekerjanya itu banyak yang libur ya, libur Natal dan Tahun Baru. Jadi yang pekerja-pekerja yang tersisa ini kayaknya ya mungkin adalah pekerja-pekerja inti ya, atau mungkin pekerja-pekerja lemburan gitu ya. Nah ini teman-teman, saya sudah sampai ya di lokasi, dan jaraknya dari saya ini ya mungkin cuma beberapa meter aja teman-teman ya. Dan di sini kita dapat melihat bagaimana pergerakan dari pekerja-pekerjanya. Karena kan kalau tadi di jarak jauh yang mungkin sekilonan itu ya tidak begitu jelas apa yang dikerjakan oleh para pekerja-pekerja yang membangun jembatan ini ya. Nah inilah teman-teman ya. Wah, kalau saya itu melihat sungainya itu malah kasihan teman-teman ya. Dulu yang gagah kok jadi seperti ini loh. Ini mah melayot bentukan dari sungainya ya, terus ting deglong ya, membuat kayak kolam-kolam kecil ya. Ya inilah perkembangan zaman ya teman-teman ya. Dan sungai opak yang dahulu kala gagah perkasa ini bisa diasatkan ya, dan bisa ditanami beton-beton ini ya, yaitu menandakan bahwa Sungai Progo ini sudah capek itu ya, mungkin sudah tua ya. Pada akhirnya ya sungai-sungainya air-airnya sudah banyak yang hilang atau sudah banyak yang surut ya. Wah ini sangat besar sekali ya jembatannya ya teman-teman, karena bagaimanapun juga ya jembatan ini harus dibuat kokoh ya, karena ya akan dilewati oleh lalu lintas Pulau Jawa ya, dan akan dilewati truk-truk yang besar atau mungkin juga kontainer ya. Belum lagi ada ancaman dari Laut Selatan ya teman-teman ya, karena ya ini kan cuma beberapa meter dari Laut Selatan teman-teman ya. Ini kalau sekali kebyur tsunami kira-kira rontok nggak ini jembatan ya. Ya semoga kokoh kuat ya, betul-betul amanah gitu ya. Nah ini teman-teman, inilah kondisinya, dan saya akan mencoba mendekat ya. Dan di atas itu kayak ada sebuah mesin apa itu teman-teman, mesin setum atau traktor nih teman-teman ya, atau mesin apa yang ini kayaknya kayak apa ya, kerjanya itu loh, ada kerukan tuh apa itu teman-teman ya, itu atau eskalator namanya ya. Yang jelas di atas ini sudah bisa dibuat jalan kendaraan teman-teman ya, termasuk kendaraan yang di atas itu, yaitu kayaknya kendaraan yang bertugas untuk mengaspal mungkin ya.
Jadi besok wah ini kalau sudah jadi kayak apa ya bentukannya ya, atau mungkin keindahannya ya. Saya yakin kan di sini-sini yang saya pijak ini besok ya akan dibuatkan tanggul-tanggul ya. Ini dananya hampir berapa miliar ya teman-teman ya, atau mungkin triliun ya teman-teman ya. Dan inilah teman-teman pilar-pilar yang berada di bawah jembatan ya. Banyak sekali pilar-pilar yang memperkuat akan jembatan ini. Semoga jembatan-jembatan ini nggak mudah roboh, nggak mudah jebol ya gitu ya. Ya inilah teman-teman ya perkembangan dari jembatan Pandan Simo, yang jembatan ini banyak sekali diliput oleh para youtuber ya, termasuk TV Lebaran yang ikut-ikutan ini ya. Nah saya akhirnya balik lagi teman-teman, dan kita ambil jalur persawahan aja, dan nanti kalau kita lurus kita akan sampai ke TPR Pantai Pandan Simo teman-teman ya. Ya mungkin itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, silaturahmi bersama, dan ya apa ya kita bisa mengambil iktibar bersama, termasuk kita dapat menikmati mie ayam nyam ya. Mie ayam adalah makanan favorit rakyat kecil ya, karena harganya murah, bikin kenyang ya. Ini saya tuangkan kecapnya dulu karena saya tidak afdol kalau makan mie atau soto-soto itu tanpa kecap. Tapi sausnya sih saya sebenarnya jarang pakai ya. Ini saya jeruknya adalah jeruk hangat ya. Ya mungkin itu aja teman-teman ya. Selamat makan, selamat menikmati mie ayam dari rumah dengan melihat saya makan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.